Mari kita bangkit berdiri. Selamat pagi Bapak Ibu serta saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Kita awali pada ekaristi kita pada pagi hari ini dengan lagu pembuka dari puji syukur nomor 321. Wahai umat, sampaikan kurbanmu di altar Tuhan Allahmu, dan siapkanlah jiwa ragamu untuk memuji namanya. Walau tak pantas karena dosa, kita percaya kasih-Nya. Unjukkanlah sembah dan kurbanmu, jadikan tanda tobatmu. Wahai umat, sampaikan syukurmu di hadap Tuhan Allahmu. Ingatlah akan kasih karunia yang dicurahkan padamu. Bapa mengutus Yesus Sang Putra agar selamat umatnya. Sambutlah hatimu dan rayakanlah kurbanmu. Dalam perayaan Ekaristi pada pagi hari ini, kita bersyukur dan bergembira bersama dengan saudari dan saudara kita seiman, bersama Veronica Lepe yang telah mengalami kasih dan rahmat dari Tuhan oleh karena ketekunan dan kesetiaan dalam doa novena. Juga bersama dengan saudari Audrey yang merayakan anugerah berkat serta rahmat Tuhan di usia yang ke-25, serta atas terkabulnya doa lewat perantaraan Santa Perawan Maria. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Saudari dan saudara yang terkasih, pada hari ini gereja merayakan hari Minggu biasa yang keempat. Dalam kehidupan kita pernah melihat adanya karisma tertentu yang ditemukan dalam diri seseorang, sehingga orang lain yang berhadapan dengannya menjadi segan, hormat, dan tunduk. Namun karisma seperti itu semakin sulit kita jumpai. Dalam Perjanjian Lama, Musa tampil sebagai pemimpin karismatik di depan bangsanya. Ia dapat menenangkan orang banyak yang mulai gelisah karena mengharapkan tampilnya nabi yang menjadi penghubung mereka dengan Allah yang mereka sembah. Perjanjian Baru juga menampilkan Yesus sebagai pribadi yang penuh wibawa, penuh kuasa di hadapan orang-orang yang ada di bait Allah, dan roh jahat pun tunduk kepadanya. Mari saudari dan saudara yang terkasih, berkat perutusan yang kita terima dalam sakramen baptis, kita juga menampilkan diri
menampilkan karisma-karisma yang telah Allah berikan dan karuniakan kepada kita, dan kita memuliakan serta menyembah Allah melalui perkataan dan perbuatan yang selaras dalam hidup kita. Saudari dan saudara, marilah mengakui dosa-dosa kita, supaya kita layak dan pantas merayakan misteri suci ini. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah Nabi yang dijanjikan oleh Musa, tempat Allah meletakkan sabdanya dan yang memaklumkan segala perintahnya. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkaulah Nabi yang mengajar dengan wibawa dan yang kudus dari Allah. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkaulah Nabi yang penuh dengan wibawa, mengusir roh-roh jahat dan ditaati oleh mereka. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kemuliaan kepada Allah di surga, Dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau,
bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah, Engkau telah mengutus Yesus Kristus Putramu untuk mengajar kami. Semoga berkat pengajarannya, kami semakin terbuka dan memusatkan perhatian pada sabda yang akan membawa pengudusan bagi hidup kami. Sebab Dialah yang hidup dan berkuasa, bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Seorang nabi akan kubangkitkan, aku akan menaruh firman-Ku dalam mulutnya. Pembacaan dari kitab Ulangan. Sekali peristiwa, berkatalah Musa kepada bangsanya, seorang nabi sama seperti aku akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan Allahmu dari tengah-tengahmu, dari antara saudara-saudaramu. Dialah yang harus kamu dengarkan. Di Gunung Horeb dulu, pada hari perkumpulan, kamu minta kepada Tuhan Allahmu dengan berkata, "Aku tidak mau lagi mendengar suara Tuhan Allahku, dan tidak mau lagi melihat api yang besar ini, supaya aku jangan mati." Lalu berkatalah Tuhan kepadaku, "Apa yang dikatakan mereka itu baik. Aku akan membangkitkan bagi mereka seorang nabi seperti engkau dari antara saudara-saudara mereka sendiri. Aku akan menaruh firman-Ku ke dalam mulutnya, dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Orang tidak mendengarkan firman-Ku yang diucapkan oleh nabi itu demi nama-Ku. Daripadanya akan kutuntut pertanggungjawaban. Tetapi seorang nabi yang berani mengucapkan demi nama-Ku perkataan yang tidak kuperintahkan, atau yang berkata demi Allah lain, nabi seperti itu harus mati." Demikianlah sabda Tuhan. Pada hari ini, kalau kamu mendengar suara Tuhan, janganlah bertegar hati. Pada hari ini, kalau kamu mendengar suara Tuhan, jangan
Bersorak-sorai bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajah-Nya dengan lagu syukur. Bersorak-sorailah baginya dengan nyanyian mazmur. Pada hari ini, kalau kamu mendengar suara Tuhan, janganlah bertegar hati. Masuklah, mari kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita, sebab Dialah Allah kita. Kita ini umat gembalaannya, serta kawanan domba-Nya. Pada hari ini, kalau kamu mendengar suara Tuhan, janganlah bertegar hati. Janganlah bertegar hati seperti di Meribah, seperti waktu berada di masa di padang gurun, ketika nenek moyangmu mencobai dan menguji aku, padahal mereka melihat perbuatanku. Pada hari ini, kalau kamu mendengar suara Tuhan, janganlah bertegar hati. Anak-anak gadis memusatkan perhatiannya pada perkara Tuhan, supaya tubuh dan jiwa mereka kudus. Pembacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, aku Paulus ingin supaya kamu hidup tanpa kekhawatiran. Orang yang tidak beristri memusatkan perhatiannya pada perkara Tuhan, bagaimana supaya Tuhan berkenan kepadanya. Orang yang beristri memusatkan perhatiannya pada perkara duniawi, bagaimana supaya ia dapat menyenangkan istrinya. Dan dengan demikian perhatiannya terbagi-bagi. Perempuan yang tidak bersuami dan anak-anak gadis memusatkan perhatiannya pada perkara Tuhan, supaya tubuh dan jiwa mereka kudus. Tetapi perempuan yang bersuami memusatkan perhatiannya pada perkara duniawi, bagaimana supaya ia dapat menyenangkan suaminya. Semuanya ini kukatakan untuk kepentingan kamu sendiri, bukan untuk menghalang-halangi kamu dalam kebebasanmu, tetapi sebaliknya, supaya kamu melakukan apa yang benar dan baik dan melayani Tuhan tanpa gangguan. Demikianlah sabda Tuhan.
bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut, telah terbit terang. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Pada awal karyanya, Yesus beserta murid-muridnya tiba di Kapernaum. Setelah hari Sabat mulai, Yesus segera masuk ke dalam rumah ibadat dan mengajar. Orang-orang takjub mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Pada waktu itu di dalam rumah ibadat mereka, ada seorang yang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak, "Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus, orang Nazaret? Apakah engkau datang untuk membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus membentaknya, "Diam, keluarlah dari dia." Roh jahat itu mengguncang-guncang orang itu, dan sambil menjerit dengan suara nyaring, roh itu keluar dari dia. Mereka semua takjub, sehingga mereka memperbincangkannya. Katanya, "Apa ini? Suatu ajaran baru? Guru ini berkata-kata dengan kuasa. Roh-roh jahat pun ia perintah, dan mereka taat kepadanya." Lalu tersebarlah dengan cepat kabar tentang Yesus ke segala penjuru di seluruh daerah Galilea. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, selamat pagi. Kita tidak lama lagi akan memasuki masa-masa memilih orang-orang yang memiliki niat, yang berencana untuk memberikan diri, untuk mengabdikan diri bagi masyarakat. Dan di sana ketika orang-orang yang kita pilih itu kemudian terpilih, tentu memiliki kuasa. Menjadi orang yang berkuasa sering sangat diminati, bahkan dicari dan dikejar serta diusahakan oleh banyak orang. Orang ingin menjadi orang yang berkuasa dan karena itu kemudian memiliki kuasa, lalu arahnya akan terbagi dua. Atau kuasa itu digunakan dengan layak dan pantas, dengan baik, atau malah digunakan untuk dalam arti tertentu main kuasa, bisa menjadi tuan besar, bisa menjadi bos, yang harus disegani, dihormati, didengarkan, bahkan ada yang menuntut untuk disembah, dipuji, dan dikagumi. Saudari-saudara yang terkasih, Yesus dalam Injil hari ini tampil di depan umum, mengajar banyak orang sebagai pribadi yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Itu berarti kuasa yang dimiliki oleh Yesus berbeda dengan kuasa yang dimiliki oleh ahli-ahli Taurat. Para ahli Taurat merasa diri punya kuasa sebagai penjaga dan pengatur hukum, dan kadang jatuh dalam sebuah kecenderungan untuk mau menjadi tuan besar atau bos, sehingga hukum Tuhan itu disalahgunakan lalu hanya dipaksakan kepada jemaatnya, kepada umat yang dipercayakan kepadanya, dan bukan tidak berlaku untuk dirinya sendiri, tidak berlaku untuk para ahli Taurat.
Karena itu tidak segan-segan mereka meletakkan beban hukum aturan itu kepada orang lain dan harus dilaksanakan, tetapi bukan oleh mereka yang membuat atau mengatur hukum itu. Para ahli Taurat itu merasa diri punya kuasa, dan karena itu tidak segan-segan main kuasa, main hukum. Bahkan kalau kita membaca dengan baik kritik-kritik Yesus di dalam Injil, di sana ditampilkan bahwa Yesus mengkritik ahli-ahli Taurat, para ahli-ahli kitab suci, karena mereka memiliki motivasi untuk dipuji, disenangi, dikagumi, dihormati, disembah, dan mungkin dijilat. Mereka itu seolah-olah paling tahu, punya pengetahuan yang luas dan mendalam tentang aturan atau hukum, tentang ajaran agama, tentang tata norma yang mengatur kehidupan bersama. Dan kadang apa yang dijadikan hukum itu dituntut dengan sangat lebih, dengan sangat kuat kepada orang lain, tetapi mereka sendiri tidak peduli. Sederhananya, saudari-saudara yang terkasih, hukum atau norma yang diajarkan dengan kuasa itu hanya diajarkan tetapi tidak dilaksanakan. Tindakannya bertolak belakang dengan apa yang diajarkan. Tindakannya itu bertentangan dengan apa yang sudah diberikan kepada orang lain. Lain kata, lain perbuatan, lain di bibir, lain di hati. Karena itu Yesus mengecam dan mengkritik mereka sebagai orang-orang munafik, bahkan dikatakan sebagai orang-orang yang celaka. Dan dalam kesempatan lain dengan sangat keras lagi Yesus mengkritik bahwa mereka menutup pintu kerajaan surga dan menghalangi orang yang mau masuk, sementara mereka sendiri tidak mau masuk. Kritik yang lain apa? Mereka seperti kuburan yang dilabur putih di bagian luar, tetapi bagian dalam penuh kotoran. Saudari-saudara yang terkasih, kuasa yang dimiliki oleh Yesus berbeda dengan kuasa yang dimiliki oleh ahli-ahli Taurat. Kuasa yang dimiliki oleh Yesus itu adalah kuasa yang menyapa setiap orang, yang menyapa orang-orang pada zamannya pribadi per pribadi. Yesus tidak menyapa semua orang sebagai orang atau pribadi yang memiliki kuasa untuk disalahgunakan, tetapi Yesus mengajar dengan kuasa yang berasal dari Allah. Dan karena itu, kuasa yang dimiliki itu menunjukkan bahwa apa yang diajarkan Yesus selaras dengan apa yang ia laksanakan, setara dengan apa yang ia buat melalui perkataannya, perbuatannya, kuasa penyembuhan, kuasa cinta dan kasih yang ia laksanakan selama ia ada di dalam dunia. Nah, saudari-saudara yang terkasih, kuasa itu hanya dapat diperoleh ketika Yesus membangun relasi yang intim dengan Allah. Sebagaimana dalam kata pembuka tadi saya sudah mengatakan bahwa kepada kita juga diberikan kuasa, diberikan karisma oleh Allah melalui sakramen baptis. Dan kuasa itu adalah kuasa untuk mewartakan kerajaan Allah. Bekerja bersama dengan Allah melalui pewartaan-pewartaan cinta dan kasih, melalui apa yang kita buat setiap hari, menurut tugas tanggung jawab kita masing-masing. Kami sebagai pastor, di tengah-tengah kita juga hadir suster. Bapak Ibu di tengah keluarga, di tengah masyarakat juga memiliki kuasa yang berasal dari Allah. Pertanyaan permenungan bagi kita adalah, apakah kuasa yang diberikan oleh Allah itu sejajar atau bertolak belakang dengan hidup dan tindakan kita setiap hari? Pewartaan kerajaan Allah itu dapat terjadi melalui tindakan-tindakan kita. Dan kuasa yang diberikan itu sudah seharusnya kita laksanakan dalam kehidupan kita setiap hari. Sekali lagi menurut porsi tugas dan tanggung jawab kita.
Ada yang menjadi suami yang baik, dengan demikian ia melaksanakan kuasa itu, kuasa yang dari Allah itu dengan baik. Ada yang menjadi istri yang baik, dengan demikian ia melaksanakan kuasa itu dengan baik. Ada yang menjadi bapa yang baik, ibu yang baik, anak yang baik, warga masyarakat yang baik, warga gereja yang baik. Dengan demikian kita melaksanakan kuasa yang diberikan oleh Allah itu dengan baik pula. Dan itu sebenarnya akan sangat nampak melalui apa yang kita buat. Kalau kita mengajarkan kita harus seperti ini, maka kita juga melakukan apa yang kita ajarkan itu. Kalau kita mengajarkan hidup itu harus seperti itu, maka apa yang kita ajarkan juga harus kita laksanakan. Dan ini menjadi tugas dan tanggung jawab yang sebenarnya sangat tidak mudah. Mengapa? Karena mengajar orang lain itu lebih mudah dibanding melaksanakan apa yang kita ajarkan. Kepada para pendamping sekami yang menjadi tanggung jawab saya dalam Komisi Karya Kepausan Indonesia, saya sering mengatakan kita mengajarkan kepada anak-anak bagaimana hormat kepada orang tua, bagaimana menjadi anak yang baik, anak yang benar. Tetapi mungkin kita jatuh hanya pada sebagai pengajar saja. Kita jatuh hanya sebagai yang mewartakan sabda, tetapi bukan pelaku sabda. Kritik Yesus ini perlu kita renungkan. Selaras dengan bacaan pertama, orang-orang Israel menolak untuk patuh dan taat kepada Allah. Mereka mengetahui hukum Allah, mereka mengetahui hukum Taurat, tetapi tidak melaksanakannya. Nah, saudari dan saudara yang terkasih, pesan bagi kita adalah, apakah kata dan tindakan atau hidup kita sudah jadi satu, atau justru sebaliknya? Perkataan kita atau apa yang kita ajarkan itu ke kiri, sementara yang kita laksanakan itu ke kanan. Lain di bibir, lain di hati. Lain dalam perkataan, lain dalam tindakan. Apakah kepemimpinan kita dalam keluarga, baik sebagai bapa, sebagai ibu, sebagai suami, sebagai istri, apakah keberadaan kita, apakah kehadiran kita di mana saja sudah sungguh menjadi sarana untuk menampilkan kuasa atau karisma yang diberikan Allah itu kepada kita? Sebagaimana Yesus menampilkan diri sebagai pribadi yang sangat berkarisma, ataukah kepemimpinan, karisma, kuasa yang diberikan Allah itu hanya sebagai sebuah sarana bagi kita agar kita boleh dipuji, agar kita boleh disanjung, agar kita boleh dihormati, agar kita boleh bahkan disembah oleh orang banyak? Pertanyaan yang lebih jauh daripada itu adalah, sejauh mana sebenarnya kita sungguh mau menampilkan dan membawa Allah dalam kehidupan kita? Mungkin di antara kita ada pendamping iman, atau ada pembawa firman, pemimpin doa, pembawa sabda. Semuanya itu hanya akan menjadi lebih baik, hanya akan menjadi lebih benar kalau kita pertama-tama mendasarkan segala sesuatunya di dalam doa-doa kita, di dalam kedekatan dan intimitas dengan Allah. Saya sangat yakin dan percaya bahwa pribadi-pribadi yang membangun relasi dengan Allah dengan sangat mendalam, pada akhirnya akan menampilkan kuasa dan karisma itu bukan untuk dirinya sendiri, tetapi pertama-tama dan semata-mata untuk kemuliaan dan keluhuran nama Allah yang lebih besar. Nah, saudari dan saudara yang terkasih, semoga hidup kita sungguh-sungguh dijiwai oleh semangat Yesus sendiri, tidak seperti ahli-ahli Taurat yang ia kritik, ia kecam, tidak munafik dan hidup dalam kepalsuan, melainkan meneladan Yesus, hidup dalam kebenaran, hidup untuk menampilkan hanya Allah saja. Maka dari itu, mari kita mohon kekuatan dari Tuhan, kita mohon Allah memampukan kita
untuk berani menjadi pribadi-pribadi yang memiliki kuasa yang baik, yang berkarisma untuk selalu dan menempatkan Allah di dalam hidup kita. Melalui kuasa, melalui karisma yang kita miliki, kita wartakan hanya nama Tuhan saja. Tuhan memberkati kita. Saudari dan saudara, marilah kita bersama-sama menyegarkan ikrar pembaptisan kita dengan berdoa. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Dalam masa yang membingungkan ini, marilah kita berdoa kepada Allah Bapa kita, supaya dianugerahi orang-orang yang dapat mewartakan sabdanya dengan kekuatan iman yang mantap. Marilah mengatakan kepadanya, berbicaralah ya Tuhan, kami mendengarkan. Berbicaralah ya Tuhan, kami mendengarkan. Bagi para pemimpin gereja, ya Bapa, semoga para pemimpin gereja menerima sabdamu dengan rendah hati dan mewartakannya kepada kami dan seluruh dunia dengan gigih dan tanpa kompromi. Marilah kita mohon kepada Tuhan. Berbicaralah ya Tuhan, kami mendengarkan. Bagi mereka yang hidup dan wafat demi kerajaan surga, para imam, bruder, dan suster. Ya Bapa, semoga mereka semua mengasihi Allah dengan hati yang tak terbagi, sehingga semakin terbuka bagi semua orang dan segala kebutuhan. Marilah kita mohon kepada Tuhan. Berbicaralah ya Tuhan, kami mendengarkan. Bagi mereka yang berbicara atas nama orang-orang kecil yang tidak bersuara bila hak mereka dilanggar. Ya Bapa, semoga mereka yang berani berbicara dengan terus terang tidak dibungkam oleh para penguasa yang merasa terganggu, dan semoga kami tergugah untuk memberikan hak kepada semua orang. Marilah kita mohon kepada Tuhan. Berbicaralah ya Tuhan, kami mendengarkan. Bagi para penerima pewartaan sabda, khususnya mereka yang baru mempersiapkan diri untuk pembaptisan. Bagi pasangan-pasangan yang sedang mempersiapkan perkawinan, bagi para orang tua yang mempersiapkan diri untuk pembaptisan anak-anak mereka, serta mereka yang sedang mengikuti pendalaman iman atau retret. Ya Bapa, semoga mereka semua menyambut sabda Allah dengan hati terbuka. Marilah kita mohon kepada Tuhan. Berbicaralah ya Tuhan, kami mendengarkan. Bagi kita semua yang dalam perayaan ini baru saja mengikuti pewartaan sabda, ya Bapa, semoga ibadat Ekaristi menguatkan kami untuk menerima sabdamu dengan seutuhnya, dengan sederhana dan gembira, serta dengan hasrat besar, juga kalau sabdamu menggemparkan dan menuntut. Marilah kita mohon kepada Tuhan.
Berbicaralah ya Tuhan, kami mendengarkan. Bagi Uskup Agung Koadjutor terpilih Keuskupan Agung Makassar dan perayaan Tabisan Episkopat pada tanggal 1 Februari 2024. Ya Allah Maha Pengasih, Engkau selalu mengutus gembala baik untuk mengajar, menguduskan, dan memimpin umat kesayangan-Mu. Kami bersyukur atas terpilihnya Monsinyur Franciscus Nipa sebagai Uskup Agung Koadjutor Keuskupan Agung Makassar. Berkenanlah Engkau mengaruniakan kesehatan, kebijaksanaan, dan kegembiraan kepada beliau dalam mengemban tugas mulia ini. Berkatilah pula kami seluruh umat-Mu, dan secara khusus segenap panitia perayaan Tabisan Uskup Agung Koadjutor terpilih, sehingga dapat berpartisipasi dan berkolaborasi demi kelancaran dan kehikmatan perayaan ini. Marilah kita mohon. Berbicaralah ya Tuhan, kami mendengarkan. Bagi Konferensi Wali Gereja Indonesia, Ya Allah Maha Pengasih, Putra-Mu telah menetapkan para uskup sebagai pengganti para rasul. Dalam perayaan 100 tahun Konferensi Wali Gereja Indonesia tahun 2024, kami umat Katolik Indonesia hendak bersyukur atas Roh Kudus-Mu, sehingga para uskup kami semakin berjalan bersama untuk membangun gereja dan bangsa. Semoga Gereja Katolik di Indonesia semakin bersatu padu menjadi tanda kehadiran-Mu bagi sesama. Marilah kita mohon. Berbicaralah ya Tuhan, kami mendengarkan. Bagi mereka yang bersyukur dan bergembira atas penyertaan berkat serta rahmat dari Allah, bersama Audrey yang merayakan ulang tahun ke-25, dan juga saudari Veronica Lepe. Ya Bapa, semoga berkat serta rahmat-Mu yang telah mereka syukuri ini kembali Engkau limpahkan kepada mereka untuk hari-hari hidup selanjutnya. Sudilah Engkau memberkati mereka dalam pekerjaan, Engkau memberkati mereka dengan kesehatan, hikmat, kebijaksanaan, dan sukacita dalam kehidupan. Semoga Engkau senantiasa menghadirkan mereka sebagai pembawa warta Injil dimanapun mereka berada kepada siapa saja, dan juga mereka sungguh-sungguh menghadirkan karisma yang telah Engkau berikan kepada mereka dalam kehidupan dan pesiarahan hidup mereka. Marilah kita mohon kepada Tuhan. Berbicaralah ya Tuhan, kami mendengarkan. Mari kita mempersembahkan dalam hati masing-masing intensi dan permohonan kita kepada Allah. Marilah kita mohon kepada Tuhan. Berbicaralah ya Tuhan, kami mendengarkan. Tuhan Allah kami, semoga sabda-Mu selalu kami sambut dengan penuh gairah, sehingga dapat menghasilkan buah dalam diri kami, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Lagu persiapan persembahan, puji syukur nomor 382.
Berdoalah saudari dan saudara supaya persembahanku dan persembahanmu ini berkenan kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Ya Allah, kami menghadap kepadamu sambil membawa persembahan ini. Kami mohon terimalah persembahan kami dan buatlah kami selalu memusatkan perhatian kepada Putramu Yesus Kristus, sebab dialah Tuhan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Sungguh tak terhingga kemuliaan-Mu. Engkau menopang makhluk yang fana dengan kealahan-Mu, dengan mengubah kodrat yang menyebabkan kami jatuh menjadi sarana keselamatan kami. Engkau menyembuhkan kami yang fana ini dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaran Kristus itu, bala malaikat yang bersuka cita di hadapan-Mu dalam keabadian menyembah keagungan-Mu. Kami mohon, perkenankanlah kami memadukan suara dengan mereka dalam sukacita bersama sambil bernyanyi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, segala makhluk ciptaan-Mu patut memuji Engkau, sebab dengan pengantaran Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, dan dengan daya kekuatan Roh Kudus, Engkau menghidupkan dan menguduskan segala sesuatu, dan Engkau tak henti-hentinya menghimpun umat bagimu, sehingga dari terbit matahari sampai terbenamnya, kurban yang murni dipersembahkan bagi nama-Mu. Maka kami mohon dengan rendah hati kepadamu Tuhan, supaya Engkau berkenan menguduskan dengan Roh-Mu persembahan ini yang kami bawa kepadamu, agar menjadi tubuh dan darah Putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, yang menghendaki kami merayakan misteri ini. Sebab pada malam Dia dikhianati, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur kepadamu, Dia mengucap berkat, memecah-mecahkan, dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala, dan sambil mengucap syukur kepadamu, Dia memberkati, dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku."
Marilah mewartakan misteri iman kita. Kami makan roti ini dan minum dari piala ini. Wafat Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Maka Tuhan sambil mengenangkan sengsara putra-Mu yang menyelamatkan, kebangkitannya yang mengagumkan dan kenaikannya ke surga, sambil mengharapkan kedatangannya kembali, kami mempersembahkan kepadamu kurban yang hidup dan kudus ini, seraya mengucap syukur. Kami mohon pandanglah persembahan gerejamu, dan indahkanlah korban yang telah mendamaikan kami dengan Dikau. Perkenankanlah agar kami dipulihkan dengan tubuh dan darah putra-Mu, dipenuhi dengan Roh Kudus-Nya, dijadikan satu tubuh dan satu roh dalam Kristus. Semoga kami disempurnakan oleh-Nya menjadi persembahan abadi bagi-Mu, agar kami pantas mewarisi kebahagiaan surgawi bersama para pilihan-Mu, terutama bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul-Mu yang kudus dan para martir-Mu yang jaya, dan semua orang kudus yang melalui doa-doa mereka di hadapan-Mu senantiasa menolong kami. Kami mohon Tuhan, semoga korban yang mendamaikan ini menghasilkan damai dan keselamatan seluruh dunia. Semoga Engkau berkenan memperkuat gereja-Mu yang sedang bersiarah di bumi ini dalam iman dan cinta kasih, bersama hamba-Mu Paus kami Fransiskus, Uskup kami Yohanes, bersama semua uskup dan semua rohaniwan, serta seluruh umat kesayangan-Mu. Dengarkanlah dengan rela doa-doa umat-Mu yang Engkau perkenankan berhimpun di sini. Bapa yang Maha Rahim, persatukanlah bagi-Mu semua anak-Mu dimanapun mereka berada dengan belas kasih. Terimalah dengan rela ke dalam kerajaan-Mu saudari-saudara kami yang telah meninggal dan semua orang yang berkenan pada-Mu yang telah beralih dari dunia ini. Kami berharap di sanalah mereka menikmati kepenuhan kemuliaan-Mu selamanya dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Melalui Dia, Engkau melimpahkan segala kebaikan kepada dunia. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami,
supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari setiap gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, "Damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa." Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Mari kita saling memberikan salam damai. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudari-saudara yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
Sebagai lagu komuni, puji syukur nomor 426. Datanglah ya Yesus, ku menantimu. Hatiku riang bila kau datang, ya Yesusku. Hatiku riang bila kau datang, ya Yesusku. Dikaulah penghiburku dan Dikaulah penolongku. Hanya Dikau Yesus penolongku. Datanglah ya Yesus, ku menantimu. Hatiku riang bila kau datang, ya Yesusku. Hatiku riang bila kau datang, ya Yesusku. Kau sahabat yang setia, percaya aku padamu. Hanya Dikau Yesus, sahabatku. Datanglah ya Yesus, ku menantimu. Hatiku riang bila kau datang, ya Yesusku. Hatiku riang bila kau datang, ya Yesusku. Marilah kita berdoa. Ya Allah, kami bersyukur karena Engkau telah menanamkan sabdamu dalam hati kami dan memenuhi kami dengan rahmat sakramen Ekaristi ini.
Semoga kami Engkau kuatkan dalam melaksanakan kehendak-Mu yang akan menuntun kami menuju kehidupan kekal dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Pengumuman gereja hari Minggu tanggal 28 Januari 2024. 1. Pengumuman kolekte. Kolekte gereja Sabtu dan Minggu tanggal 20 dan 21 Januari 2024 sebesar Rp19.137.000. Kolekte pemeliharaan gereja sebesar Rp12.512.000. Kolekte pentahbisan uskup sebesar Rp4.721.000. Kolekte perkawinan sebesar Rp1.820.000. Kolekte misa requiem dan tirakatan sebesar Rp3.916.000. Sumbangan dari keluarga Yohanes Budiman sebesar Rp2 juta. Yang kedua, akan saling menerimakan sakramen perkawinan Eligius Supratmo dan Alfionita Tengbunan sebagai pengumuman yang kedua, Chris Leonard Supomo dan Teresia Dharma Wongso sebagai pengumuman yang pertama. Bagi yang mengetahui adanya halangan perkawinan tersebut, mohon disampaikan kepada pastor di Paroki Kristus Raja Andalas. Yang ketiga, kursus persiapan perkawinan dilaksanakan setiap hari Sabtu jam 8 malam di aula lantai 1. Yang keempat, pengurus Ikatan Persaudaraan Manggarai Raya atau IPMAR Sulsel bersama panitia dan tim kerja mengundang umat Katolik warga Manggarai Raya di Sulawesi Selatan untuk mengikuti perayaan Ekaristi yang dipimpin oleh Monsinyur Siprianus Hormat, Uskup Keuskupan Ruteng, dan Monsinyur Hilarion Datus Lega, Uskup dari Keuskupan Manokwari, Sorong, Papua, dan akan didampingi oleh beberapa pastor Keuskupan Agung Makassar. Perayaan Ekaristi akan diadakan pada hari Jumat tanggal 2 Februari 2024 jam 5 sore sampai selesai, bertempat di Gereja Paroki Santo Simon Petrus Gembala Baik Sungguh Minasa, Goa, dan dianjurkan untuk memakai busana adat Manggarai. Demikian undangan ini atas perhatian dan kehadiran Ende Maasekae kami ucapkan terima kasih. Pengumuman ini bersifat undangan resmi. Yang kelima, CU Mekarkasi akan mengadakan finansial literasi pada hari Sabtu tanggal 3 Februari 2024 jam 11 pagi sampai dengan selesai di Aula Paroki Kristus Raja Andalas lantai 4. Keenam, pendaftaran peserta komuni pertama telah dibuka dengan persyaratan usia minimal 11 tahun atau kelas 4 SD, mendaftar di sekretariat paroki dengan membawa fotokopi surat baptis dan akte kelahiran serta pas foto ukuran 3x4 1 lembar. Pelajaran akan dimulai pada hari Minggu tanggal 4 Februari 2024 jam 9 pagi sampai dengan jam 11. Yang ketujuh, pelaksanaan untuk siswa-siswi SMP dan SMA, SMK, negeri dan swasta non-Katolik, maka kami sampaikan hal berikut. Pelajaran untuk siswa-siswi SMP akan dilaksanakan pada hari Selasa pukul 16.30 sampai dengan 17.45 WITA. Pelajaran untuk siswa-siswi SMA akan dilaksanakan pada hari Selasa
pukul 18.00 sampai dengan 19.30. Semuanya bertempat di ruang rapat Paroki Kristus Raja Andalas, lantai 2. Pertemuan pertama akan dimulai pada hari Selasa, tanggal 30 Januari 2024. Yang kedelapan, sehubungan dengan sebentar lagi kita akan menerimakan abu pada Rabu Abu, maka dihimbau kepada umat untuk membawa dan mengumpulkan daun palma kering ke paroki. Demikian pengumuman paroki minggu ini. Terima kasih untuk kehadiran kita sekalian, suster, bapak, ibu, saudari dan saudara. Terima kasih untuk semua yang telah mengambil bagian dalam perayaan Ekaristi Kudus ini. Mari kita menutup perayaan ini dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga Tuhan memberkati dan melindungi saudara. Semoga Dia menyinarkan wajahnya ke atas saudara dan berbelas kasih kepada saudara. Semoga Dia mengarahkan wajahnya kepada saudara dan menganugerahkan damai-Nya. Semoga berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus, turun atas saudara dan menetap senantiasa. Saudari-saudara, pergilah dalam damai sambil memuliakan Tuhan dengan hidupmu. Syukur kepada Allah. Lagu penutup puji syukur nomor 703. Jalan di dunia ke surga mengantarmu, dan desiran angin riang ke surga membawamu. Semua kembang bernyanyi senang, giranglah hatiku, pun rumput serta bernyanyi senang. Tuhanlah sumber sukaku. Selamat pagi, terima kasih.